Apakah Anda pernah merasa lelah sepanjang waktu padahal tidak melakukan aktivitas berat, sering buang air kecil di malam hari sampai tidur terganggu? Atau mungkin pandangan Anda mulai kabur dan luka kecil butuh waktu lama untuk sembuh? Banyak yang menganggap ini hanyalah tanda-tanda penuaan biasa. Tapi bagaimana jika saya katakan ini adalah sinyal bahaya dari tubuh Anda? Sebuah alarm yang berbunyi kencang memberitahu bahwa kadar gula darah Anda sedang tidak terkendali dan diam-diam merusak organ tubuh Anda dari dalam, bahkan saat Anda tidur. Bagaimana jika ada satu rahasia sederhana? Sebuah minuman yang bisa Anda buat di dapur sendiri, yang bahkan membuat para dokter terkejut karena kemampuannya membantu menstabilkan gula darah secara alami. Tetaplah di sini karena apa yang akan saya bagikan dalam beberapa menit ke depan mungkin bisa mengubah sisa hidup Anda. Perkenalkan, saya Dr. Suharko Sobardi, seorang spesialis penyakit dalam dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani ribuan kasus terkait diabetes dan gangguan metabolik. Di sepanjang karir saya telah melihat secara langsung bagaimana gula darah yang tinggi bisa menjadi silent killer atau pembunuh diam-diam yang menghancurkan kualitas hidup pasien. Saya melihat pasien kehilangan penglihatan, menjalani cuci darah, bahkan kehilangan anggota tubuh. Ini adalah kenyataan pahit yang saya hadapi setiap hari. Namun saya juga melihat secercah harapan. Saya melihat ada pasien-pasien yang berhasil mengendalikan gula darah mereka, bahkan di usia senja, dengan menggabungkan pengobatan medis dengan kebiasaan-kebiasaan alami yang luar biasa. Dan hari ini saya akan membongkar salah satu rahasia terpenting itu. Sebuah minuman sederhana yang menjadi kunci stabilitas gula darah mereka. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya kepada Anda. Coba jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda memeriksa kadar gula darah Anda? Apakah Anda tahu angka normalnya? Banyak orang hidup dalam penyangkalan, takut mengetahui kebenarannya. Hari ini kita akan hadapi ketakutan itu bersama dan mengubahnya menjadi kekuatan. Mari kita pahami dulu musuh kita. Gula darah tinggi atau hyperglikemia bukan sekadar masalah terlalu banyak makan manis. Ini jauh lebih kompleks. Bayangkan tubuh Anda memiliki jutaan pintu kecil di setiap sel. Pintu-pintu ini butuh kunci untuk terbuka agar gula dari darah Anda bisa masuk dan diubah menjadi energi. Kunci itu bernama insulin. Pada penderita diabetes atau prediabetes ada dua masalah utama. Entah tubuh tidak bisa memproduksi cukup kunci, insulin, kunci yang ada tidak berfungsi dengan baik. Seperti kunci yang aus dan tidak bisa membuka pintu. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Akibatnya, gula menumpuk di aliran darah Anda, sementara sel-sel tubuh Anda kelaparan energi. Inilah mengapa Anda merasa lelah. Gula yang menumpuk ini seperti pasir kasar yang menggores dinding pembuluh darah Anda. Bisa merusak pembuluh darah kecil di mata Anda menyebabkan kebutaan. Ia merusak filter super canggih di ginjal Anda menyebabkan gagal ginjal. Ia merusak saraf-saraf halus di kaki Anda. Membuat Anda tidak bisa merasakan luka yang kemudian bisa berujung pada amputasi. Mengerikan bukan? Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah kenyataan pahit yang harus Anda ketahui agar Anda termotivasi untuk berubah. Banyak orang berpikir solusinya hanya berhenti minum teh manis atau mengurangi nasi. Itu bagus, tapi itu hanya sebagian kecil dari gambaran besarnya. Kita perlu pendekatan yang lebih cerdas. Kita perlu sesuatu yang bisa membantu memperbaiki kunci yang rusak itu. Membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih efisien. Dan disinilah minuman ajaib kita berperan. Minuman ini bukanlah obat kimia, melainkan ramuan dari bahan-bahan alami yang telah digunakan selama berabad-abad. Dan kini sains modern mulai membuktikan kehebatannya. Saya menyebutnya ramuan emas penstabil gula darah. Apa saja isinya? Anda akan terkejut betapa mudahnya menemukan bahan-bahan ini di dapur Anda. Bahan utama pertama adalah kayu manis. Ya, kayu manis yang biasa Anda gunakan untuk membuat kue atau kolak. Tapi jangan anggap remeh rempah wangi ini. Kayu manis mengandung senyawa bioaktif bernama cinamaldehida. Senyawa ini punya kemampuan luar biasa. Ia bisa meniru cara kerja insulin. Bayangkan, ia seperti kunci duplikat yang bisa membantu membuka pintu sel agar gula bisa masuk. Sejumlah penelitian termasuk yang dipublikasikan di jurnal Diabetes Care menunjukkan bahwa konsumsi kayu manis secara teratur dapat membantu menurunkan kadar gula darah puasa secara signifikan. Kayu manis juga memperlambat pengosongan lambung setelah makan. Artinya karbohidrat dari makanan Anda tidak langsung banjir masuk ke aliran darah. Gula dilepaskan secara perlahan memberikan waktu bagi tubuh untuk mengatasinya tanpa lonjakan drastis. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas. Bahan utama kedua adalah jahe. Siapa yang tidak kenal jahe? Rimpang yang menghangatkan tubuh ini ternyata lebih dari sekedar pereda masuk angin.
Jahe terutama senyawa aktifnya yang disebut gingerol memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Apa hubungannya peradangan dengan gula darah? Hubungannya sangat erat. Para ilmuwan menemukan bahwa peradangan kronis tingkat rendah di dalam tubuh adalah salah satu pemicu utama resistensi insulin. Jahe bekerja dengan cara menenangkan peradangan ini sehingga sel-sel tubuh menjadi lebih sensitif dan responsif terhadap insulin. Ibaratnya jahe membantu meminyaki pintu sel yang macet agar kunci insulin bisa bekerja lagi dengan lancar. Sebuah studi di Iranian Journal of Pharmaceutical Research menemukan bahwa suplemen jahe selama 12 minggu mampu menurunkan gula darah puasa dan HbA1c atau rata-rata gula darah 3 bulan pada penderita diabetes tipe 2. Bahan utama ketiga sang pelengkap yang tak kalah penting adalah sereh atau serai. Aroma sereh yang menenangkan ternyata menyimpan kekuatan besar. Sereh kaya akan antioksidan, terutama senyawa bernama citral. Ingat saat saya bilang gula darah tinggi itu seperti pasir kasar yang merusak pembuluh darah. Kerusakan ini disebut stres oksidatif. Antioksidan dari sereh bekerja seperti pasukan pembersih yang menetralisir kerusakan ini. Ia melindungi sel-sel pankreas atau pabrik pembuat insulin dari kerusakan sehingga produksi insulin tetap optimal. Sereh juga dikenal memiliki efek diuretik ringan yang membantu membuang kelebihan zat yang tidak perlu dari tubuh. Jadi kita punya 3 pahlawan. Kayu manis si peniru insulin, jahe si antiadang, dan sereh si pelindung sel. Ketika ketiganya digabungkan, mereka menciptakan efek sinergi yang luar biasa untuk membantu mengelola gula darah. Sekarang bagian yang paling Anda tunggu-tunggu. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah. Resep ramuan emas penstabil gula darah. Anda hanya perlu 1 batang kayu manis seukuran jari telunjuk atau sekitar 5-7 cm. 2. 1 ruas jahe seukuran ibu jari. Cuci bersih lalu memarkan atau geprek. 1 batang sereh. Ambil bagian putihnya saja lalu memarkan. 400 ml air bersih atau sekitar 2 gelas. Cara membuatnya masukkan semua bahan kayu manis, jahe yang sudah digeprek dan sereh yang sudah digeprek ke dalam panci. Tuangkan 500 ml air. Rebus dengan api kecil hingga mendidih. Setelah mendidih, biarkan selama 5 hingga 10 menit agar semua saripatinya keluar dengan maksimal. Jangan merebus terlalu lama dengan api besar karena bisa merusak senyawa aktifnya. Matikan api, saring airnya dan tuang ke dalam gelas. Minumlah ramuan ini selagi hangat. 1 gelas di pagi hari sebelum sarapan dan 1 gelas lagi di malam hari sebelum tidur. Jangan menambahkan gula, madu, atau pemanis apapun. Biarkan rasa alaminya itu yang bekerja untuk Anda. Sekarang ada sebuah pertanyaan penting yang pasti ada di benak Anda. Dok, apakah minuman ini bisa menyembuhkan diabetes saya? Bisakah saya berhenti minum obat dari dokter? Ini adalah poin yang sangat krusial dan saya mohon Anda dengarkan baik-baik. Tidak, minuman ini bukan pengganti obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter Anda. Anggaplah ramuan ini sebagai pendukung, sebagai asisten pribadi yang membantu pengobatan utama Anda bekerja lebih efektif. Jangan pernah menghentikan atau mengubah dosis obat Anda tanpa konsultasi dengan dokter yang merawat Anda. Itu sangat berbahaya. Ramuan ini adalah bagian dari sebuah gaya hidup. Ia tidak akan bekerja maksimal jika Anda meminumnya di pagi hari. Lalu siangnya Anda makan nasi sebakul dengan gorengan dan minuman bersoda. Itu sama saja seperti mengepel lantai sambil terus menumpahkan air kotor. Sia-sia. Untuk mendapatkan hasil yang benar-benar mengejutkan, Anda harus mengkombinasikan minuman ini dengan 3 pilar kesehatan lainnya. Pilar pertama, piring makan yang cerdas. Lupakan diet ketat yang menyiksa. Gunakan konsep piring tea atau piring sehat. Bayangkan piring Anda. Bagi 2. Separuh piring isi penuh dengan sayuran non-tepung, brokoli, bayam, kangkung, sawi, timun, tomat. Kemudian ambil separuh sisanya dan bagi 2 lagi. Seperat piring isi dengan sumber protein sehat seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, atau tempe. Seperempat terakhir baru isi dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, atau kentang rebus, bukan nasi putih. Dengan cara ini, Anda tetap makan kenyang, tapi dengan komposisi yang jauh lebih ramah terhadap gula darah. Pilar kedua, bergerak. Jangan malas. Anda tidak perlu pergi ke jal atau lari maraton. Cukup berjalan kaki 30 menit setiap hari. Mengapa jalan kaki begitu ampuh? Saat Anda bergerak, otot-otot Anda menjadi mesin penyedot gula. Otot yang aktif akan mengambil gula dari darah untuk dijadikan energi, bahkan tanpa perlu banyak bantuan insulin. Ini adalah cara alami paling efektif untuk menurunkan gula darah setelah makan. Lakukan setelah makan siang atau makan malam. Efeknya akan sangat terasa. Pilar ketiga, kelola stres dan tidur cukup. Ini sering diremehkan padahal dampaknya luar biasa. Saat Anda stres, tubuh melepaskan hormon kortisol.
Hormon ini akan memerintahkan hati untuk melepaskan cadangan gula ke dalam darah, membuat gula darah Anda melonjak meskipun Anda tidak makan apa-apa. Begitu juga dengan kurang tidur. Kurang tidur membuat tubuh resisten terhadap insulin keesokan harinya. Jadi carilah cara untuk rileks. Bisa dengan mendengarkan musik, berdoa, meditasi, atau sekedar melakukan hobi. Dan usahakan tidur berkualitas selama 7 hingga 8 jam setiap malam. Bayangkan jika Anda melakukan keempat hal ini secara konsisten. Anda memulai hari dengan ramuan emas yang menenangkan peradangan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Anda mengisi perut dengan piring sehat yang memberikan nutrisi tanpa lonjakan gula. Anda membakar kelebihan gula dengan berjalan kaki. Dan Anda menutup hari dengan tidur nyenyak yang memulihkan sel-sel tubuh. Inilah rahasia sebenarnya untuk memiliki gula darah yang stabil sampai tua. Bukan satu minuman ajaib, melainkan sebuah simfoni kebiasaan sehat di mana ramuan ini bertindak sebagai dirijannya. Saya punya banyak pasien yang awalnya datang dengan HB antastom di atas 10 yang merupakan angka yang sangat berbahaya. Mereka putus asa. Tapi setelah menerapkan pola hidup ini dengan disiplin selama 3 hingga 6 bulan sambil tetap patuh pada pengobatan medis, angka HbA1 mereka turun drastis ke angka 6 atau 7. Mereka merasa lebih berenergi, penglihatan lebih jelas, dan kualitas hidup mereka meningkat pesat. Dokter mereka pun ikut terkejut dan senang dengan perkembangan ini. Ini bukan keajaiban, ini adalah sains. Ini adalah bukti bahwa tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika kita memberinya alat yang tetap. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda di kolom komentar di bawah. Coba tuliskan usia Anda dan apa keluhan terkait gula darah atau gejala-gejala yang saya sebutkan di awal yang paling Anda rasakan. Apakah sering kesemutan, sering haus, atau cepat lelah? Dengan berbagi, kita bisa saling mendukung dan menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ingatlah, mengendalikan gula darah adalah sebuah maraton, bukan sprint. Akan ada hari-hari di mana Anda mungkin tergoda untuk makan sembarangan atau malas bergerak. Itu manusiawi. Kuncinya adalah jangan menyerah. Jika Anda jatuh hari ini, bangkit lagi besok. Konsistensi adalah segalanya. Jadikan ramuan ini sebagai ritual harian Anda. Sebuah bentuk cinta pada diri sendiri. Sebuah janji pada tubuh Anda bahwa Anda akan merawatnya dengan lebih baik. Kesehatan Anda di usia tua ditentukan oleh kebiasaan Anda hari ini. Jangan tunggu sampai komplikasi datang. Jangan tunggu sampai dokter memberikan vonis yang menakutkan. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari dapur Anda sendiri dengan 3 bahan sederhana, kayu manius, jahe, dan sereh. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Informasi ini bisa menjadi penyelamat hidup bagi seseorang di luar sana. Mungkin orang tua Anda, teman Anda, atau tetangga Anda. Jadi jangan ragu untuk membagikan video ini kepada mereka. Tapi jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel podcast Dr. Saran, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Saya Dr. Siska, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan ingat kendali ada di tangan Anda.